Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal aman wa 'ala ni'matil islam wassalam wa 'ala ni'matis salamati wal istiqamah. Wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina Muhammad alaihi afdhalus sholati wa atammu taslim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tinggal di negeri yang aman dan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Barokah pada malam ke-20 Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir berjamaah. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita, kisah inspiratif dari seorang ulama, kisah yang dapat kita teladani, yaitu dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga seorang tukang roti. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana kita ketahui semua, bahwasanya merupakan salah satu dari 4 imam mazhab fikih, yang mana beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi'i. Pada suatu ketika di akhir hayat, ketika Imam Ahmad menjelang wafatnya, suatu waktu beliau tiba-tiba tanpa ada janjian dengan orang atau apa, ingin pergi ke suatu kota yang bernama Basra yang ada di Irak. Padahal tidak ada janji atau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan apapun, tapi tiba-tiba saja ingin datang ke sana. Kemudian beliau bercerita, beliau dari Baghdad safar ke Basra, kira-kira sekitar 500 km atau mungkin Jakarta urusan Solo atau dan sekitarnya. Jadi sekitar segitu. Ketika tiba di sana, saat itu sholat maghrib, kemudian beliau Imam Ahmad berjamaah, kemudian juga sholat isya berjamaah di masjid. Dan setelah itu beliau ingin istirahat karena beliau setelah safar panjang 500 km, beliau ingin istirahat di sebuah masjid, maka tidurlah beliau di masjid. Namun beberapa saat kemudian datanglah marbot masjid, yang mana beliau marbot ini bertanya pada Imam Ahmad, "Ya Syekh, mau apa di sini?" Nah, jadi Syekh di sini bisa berarti ada beberapa arti ya Syekh dalam bahasa Arab. Bisa berarti orang alim yang memiliki orang berilmu atau orang tua. Jadi yang maksudnya di sini adalah orang tua. Karena marbot ini tidak tahu bahwasanya yang ditegur ini adalah Imam Ahmad. Karena pada zaman dahulu belum ada foto. Imam Ahmad dulu sudah terkenal bahwasanya beliau merupakan imam ahli hadis, ahli fikih. Tetapi pada saat itu tidak tahu yang mana Imam Ahmad itu, karena fotonya belum ada, belum ada foto, belum ada media sosial, belum ada Instagram, TikTok dan lain-lain. Maka kemudian diusirlah Imam Ahmad dari masjid itu, tidak boleh tidur di dalam masjid ya. Maka Imam Ahmad akhirnya keluar masjid. Kemudian setelah marbot itu pergi ya, akhirnya Imam Ahmad beristirahat, tetapi di pelataran masjid, di sekitar masjid. Ya, karena tidak diperbolehkan di dalam masjid, maka beliau pindah ke pelataran masjid. Akan tetapi marbot datang kembali ke Imam Ahmad dan tidak boleh, jangan tidur di sini. Maka akhirnya Imam Ahmad pun keluar sampai didorong oleh marbotnya, dan saat itulah bertemu dengan tukang roti, yang mana tukang roti itu menawarkan Imam Ahmad agar bermalam, agar tinggal sementara di rumahnya itu. Maka kata Imam Ahmad, baik. Imam Ahmad menerima ajakan atau undangan dari tukang roti itu,
Maka Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Karena penjual roti sebelum subuh ya, ketika tahajud ya, penjual roti ini membuat roti ya, membuat adonan dan lain-lain sambil mengucapkan istighfar, selalu beristighfar kepada Allah. Sampai Imam Ahmad di sini merasa takjub dengan perilaku yang dilakukan oleh penjual roti ini. Ketika membuat adonan roti beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika meletakkan garam, meletakkan telur, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kecuali kalau misalkan ditanya oleh Imam Ahmad, baru penjual roti ini menjawab. Tetapi kalau nggak ditanya, penjual roti ini istighfar terus. Imam Ahmad memperhatikan itu sampai akhirnya Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti itu, sudah berapa lama kamu melakukan atau mendawamkan atau melazimkan istighfar ini? Maka orang itu, penjual roti itu menjawab, sudah selama 30 tahun sejak saya menjual roti. Jadi penjual roti ini juga sudah tua, ya, sudah sepuh. Nah, maka semenjak 30 tahun itu, semenjak menjual roti selama 30 tahun, semenjak itu pula lah penjual roti ini beristighfar, sambil beristighfar. Maka Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti itu, apa hasil atau apa hasil dari perbuatanmu ini, dari beristighfar selalu ini? Maka orang itu menjawab, tidak ada hajat atau doa yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta, semua yang penjual roti ini minta pada Allah, maka itu langsung diterima atau dikabulkan. Sebagaimana, tetapi Imam Ahmad bertanya, adakah permintaan yang belum terkabulkan itu? Maka penjual roti ini menjawab, kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Imam Ahmad penasaran. Kemudian bertanya, maka orang itu menjawab, saya berdoa meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka seketika itu, ketika mendengarkan jawaban itu, Imam Ahmad seketika bertakbir, Allahu Akbar. Seketika takjub, ya. Ternyata yang membawa beliau jauh-jauh dari Baghdad 500 km ke Basrah, ke Irak, ternyata adalah doa seorang penjual roti ini, yang mana akhirnya permintaan satu ini akhirnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjual roti itu pun terkejut, ya, tershock, ya, karena akhirnya beliau bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal setelah berpuluh-puluh tahun, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari cerita tersebut, ya, kita dapat mengambil pelajaran. Barang siapa yang senantiasa berzikir, mengucapkan istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya, segala doanya. Sebagaimana dalam surat Nuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqul astaghfiru, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak harta-harta kalian dan juga keturunan-keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang ada dalam kebun itu. Ya, maksud hujan lebat pada ayat tadi adalah rezeki yang melimpah. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfar." Barang siapa yang senantiasa mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan yang menderanya. Allah akan menghilangkan segala kegundahannya. Wa min kulli dhiqin
makhraja, dan dari segala kesempitan, dari segala kesusahan akan Allah berikan solusi, berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terkira-kira. Maka para jemaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar bukan hanya menghapus dosa saja, tetapi istighfar juga memberikan kita begitu banyak keberkahan. Bahkan memberikan begitu banyak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.